tidak dapat dieksekusi karena kesalahan misterius. Dan akhirnya, Ciel pun menghalangi. Sungguh kesalahan yang aneh. Tidak ada hal seperti itu. Itu adalah kebohongan besar bahwa Ciel-san tidak bisa menganalisanya. Namun, saya sudah menyerah. Karena tidak ada umur, tidak perlu menikah. Sebenarnya saya punya firasat bahwa ini akan menjadi sumber konflik. Namun, keadaan menjadi rumit sejak Benimaru memiliki anak. Bahkan Benimaru tidak memiliki umur panjang, dia menyerang dengan berbekal teori seperti itu, dan bahkan aku bingung bagaimana harus menanggapinya. Meski begitu, mereka berhasil lolos, tetapi ketika bayinya benar-benar lahir, hal itu menyebabkan keributan besar. Dia dan Alphys memiliki seorang anak yang tidak memiliki jenis kelamin. Karena Benimaru memintaku, aku menamainya ular merah kuja. Dia dan Momiji memiliki anak kembar. Nama anak laki-lakinya adalah Enju dan Kureha, sedangkan nama anak perempuannya adalah Momiji dan Kureha. Mungkin anak-anak ini tidak memiliki konsep umur. Ketiganya terlahir kuat dan bahkan memenuhi syarat untuk menjadi benih Raja Iblis. Sebelum seorang pun menyadarinya, Gabil dan Spere telah menikah dengan sangat cepat dan memiliki anak dengan sangat cepat. Tentu saja, akulah yang memberinya nama Ryuko, dan meskipun aku iri karena Gabil punya pacar, aku merasa dia telah berlari jauh ke masa depan, jadi meskipun aku senang, aku juga merasa sedikit tertekan. Saat ini, Gobuta adalah satu-satunya temanku. Ketika ledakan bayi tiba, wanita lain pun tidak tinggal diam. Doktrin romantis tempur bebas cinta dan pertempuran telah diaktifkan, dan aku pun menjadi sasarannya. Rimuru, apakah kau mengerti perasaanku? Ruminas menanyakan hal ini seakan-akan dia berbicara dari pengalamannya, tetapi jawabanku adalah, siapa peduli. Hinata menatapku dengan tatapan dingin dan jengkel, dan aku benar-benar berharap dia berhenti. Clue, misalnya, sudah terlanjur sayang sama dia dan bilang hal-hal seperti, Rimuru-san, satu-satunya guruku, jadi menurutku dia memang imut. Dari sudut pandang Suna, ada motif tersembunyi di balik pernyataan ini. Ya ampun, tidak mungkin hal seperti itu terjadi pada Clue. Rimuru sama bodoh, Anda ditipu. Jika kau berkata begitu, maka aku tak lain adalah satu-satunya sekretaris Rimuru sama. Apakah mereka sepenuhnya mengabaikan Diablo? Clue, sepertinya kamu lebih ahli dalam strategi daripada yang aku kira. Kesampingkan Milim sama, yang memiliki tujuan berbeda, Anda adalah lawan yang harus lebih kita waspadai daripada Sion. Aku jadi penasaran, apa yang membuatnya begitu gelisah, terutama dengan seorang anak. Ngomong-ngomong, Milim tampaknya tidak bermaksud menikahiku atau semacamnya. Itu tidak adil. Rimuru adalah sahabatku, jadi aku harus menjadi nomor satu. Seperti dapat dilihat dari pernyataan ini, secara mental ia masih seorang anak kecil. Faktanya, ada peserta lain dalam konflik itu. Itu Ramirez. Sekarang setelah aku mengambil wujud dewasa, aku dapat dengan mudah mengalahkan Rimuru. Dan dia pun bergumam dalam tidurnya, meskipun dia sudah bangun, dan ikut serta dalam pertempuran suci. Namun, setelah beberapa hari, ia kembali ke keadaan semula. Ramirez sangat marah. Hei, apa yang terjadi? Aku berencana untuk mempunyai karir yang cemerlang, tapi sekarang aku kembali menjadi anak-anak lagi. Keluhnya padaku. Pendapat jujur saya adalah saya tidak peduli apa yang Anda katakan. Bahkan trainee dan yang lainnya tampak kecewa karena mereka tidak bisa lagi melihat Ramirez dengan pakaian indahnya. Saya tunjukkan dengan tegas bahwa dia hanya bersenang-senang berdandan. Pertama-tama, pertumbuhan ini dicapai dengan menggunakan kekuatanku, jadi ini lebih merupakan tindakan darurat. Saya menyampaikan maksud yang benar, yaitu bahwa saya ingin dia tumbuh dengan cara yang normal. Lalu Ramirez menjawab dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Itu saja, karena pertumbuhanku yang tidak teratur, aku tidak tahu sampai kapan aku akan seperti ini. Jika aku tidak berhati-hati, aku akan tetap menjadi anak-anak selama ribuan tahun. Baiklah, saya hampir menangis. Bahkan saya, seperti yang diharapkan, mulai merasa bersalah ketika saya menyadari bahwa sifat karakteristik saya lebih buruk daripada jika saya memulai dari awal. Pada kenyataannya, mereka akan mencapai masa dewasa paling lambat sekali setiap beberapa ratus tahun, tetapi kemudian akan kembali ke masa kanak-kanak setelah beberapa tahun. Alih-alih memiliki rentang hidup, mereka hanya dapat tetap berada dalam keadaan dewasa dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin kedengarannya aneh, tetapi itu menyedihkan. Dengan mengingat hal itu, saya memberi diri saya sedikit kekuatan, dan saya dapat kembali ke masa dewasa dengan cukup mudah. Jika aku meminjam kekuatan Rimuru, sepertinya aku bisa mengubah orang dewasa dan anak-anak dengan bebas. Tampaknya jumlah hari Anda dapat melakukan transformasi berubah bergantung pada jumlah energi. Dengan demikian, karena mereka tidak akan bertarung dan tidak akan memengaruhi jalannya labirin, kesimpulannya adalah tidak akan ada masalah jika mereka tetap anak-anak. Kalau begitu, mengapa tidak tetap mengenakan pakaian anak Anda saja? Sambil memikirkan itu, saya mengatakannya keras-keras. Baiklah, bukankah itu baik-baik saja?
Anak-anak bisa bermain dengan bebas, dan mereka tidak akan diberi tugas yang tidak menyenangkan seperti milim, kan? Yah, kurasa itu benar. Saya bisa melakukan penelitian yang saya sukai sebagai pekerjaan saya, dan itu hebat di sini, tapi... Benar, pertama-tama, hanya karena Anda sudah dewasa bukan berarti Anda punya keinginan untuk melakukan sesuatu, bukan? Itu hanya berarti Anda akan menggunakan lebih banyak energi dan menjadi lelah. Sekarang setelah kamu menyebutkannya. Baiklah, jika kau benar-benar membutuhkanku, aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Jadi begitu. Jadi itu berarti saya bisa menjadi dewasa kapanpun saya mau. Itu luar biasa. Dan, itulah pertukaran yang terjadi. Tampaknya Ramirez telah memutuskan untuk menggunakan peran dewasa dan anak-anak sesuai keinginannya. Sejak saat itu, suasana hatinya baik dan kembali normal. Trainee dan yang lainnya tampak puas dan tertawa bersama Ramirez. Dia mungkin merasa puas jika dia bisa membanggakan apa yang telah dicapainya saat dewasa. Aku benar-benar lupa tentang suci, sakral perang, dan Sen, jadi begitulah marahnya Ramirez. Meski masalah Ramirez telah diselesaikan, keributan belum berakhir. Suci, sei, perang, Sen tetapi secara bertahap telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Adalah suatu kesalahan untuk bersikap santai, berpikir bahwa mungkin sudah waktunya untuk mulai memikirkan tindakan balasan. Meski begitu, jika dia menerimanya sebagai istri sahnya, apakah dia akan mulai membicarakan tentang selir? Di negara kami, monogami adalah norma, tetapi ada pengecualian seperti Benimaru. Mungkin mengakui itu adalah awal kegagalan saya. Tidak, aku seharusnya tidak memikirkan itu. Semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar bahwa itu terlalu merepotkan. Hehe, apapun yang terjadi, aku adalah istri sah dan kekasih tuanmu. Kupikir aku mendengar sesuatu, tetapi tampaknya lebih baik berhenti memikirkannya terlalu dalam. Seperti biasa, saya segera memutuskan untuk menunda masalah itu. Dan begitulah, hari-hari berlalu dengan sibuknya. Kalau dipikir-pikir kembali, itu adalah saat yang sangat menegangkan. Sekarang setelah keadaan akhirnya tenang, saya memutuskan untuk menjernihkan salah satu hal yang mengganggu saya. Begitu aku kembali ke kamarku, aku diam-diam melakukan lompatan ruang waktu, lengkungan waktu. Tempat dia melompat adalah lautan api. Pesawat pengebom strategis besar, B-29, menyerang dari langit di atas. Orang-orang dibakar sampai mati tepat di depan mataku. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Karena kita melupakan tragedi ini, perang akan pecah lagi. Setiap orang harus diingatkan bahwa serangan terhadap warga sipil adalah kejahatan perang yang serius. Sekarang aku bahkan bisa menyelamatkan neraka ini. Namun, jika saya melakukan itu, keberadaan saya juga akan hilang. Jadi, saya tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Sekalipun aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini adalah masa lalu, aku masih diliputi perasaan tidak berdaya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kudapatkan, aku tidak akan pernah bisa melenyapkan semua kemalangan. Aku berulang kali mengingatkan diriku sendiri bahwa aku tidak boleh terlalu sombong. Dia bahkan tidak perlu berlari mengelilingi medan perang ketika dia melihat seorang wanita sekarat tepat di depannya. Gadis yang seharusnya digendongnya baru saja dipanggil ke dunia lain. Wanita itu kehilangan satu tangan dan menderita luka bakar parah di sekujur tubuhnya. Tetapi ketika dia melihat putrinya menghilang dari neraka, dia lupa akan rasa sakit dan penderitaannya dan dibiarkan linglung. Dia bingung dan tidak dapat memastikan apakah putrinya telah diselamatkan atau tidak. Saya menjemput wanita itu dan memindahkannya ke tempat di mana kami bisa lolos dari serangan udara. Kemudian, dia mengobatinya dengan obat pemulihan penuh dan ramuan penuh. Luka bakar di sekujur tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan tangannya yang hilang tumbuh kembali. Untungnya, ramuan penyembuh itu efektif. Kalau saja belum sembuh benar, aku berniat menelannya dan memulihkan kesehatanku. Kamu, silakan beristirahat yang cukup sekarang. Aku membalasnya dan menidurkan wanita itu. Sekarang, aksi sesungguhnya dimulai. Shizu-san, bisakah kau mendengarku? Aku dengan lembut menanyakan pertanyaan ini kepada jiwa yang tertidur jauh di dalam hatiku. Slime-san, ya, ini bukan dunia yang Anda benci, tetapi dunia tempat Anda berasal. Jadi, bukankah sudah waktunya kamu bangun? Tapi, ibumu juga ada di sini. Dia khawatir padamu. Apakah kamu akan meninggalkannya sendirian? Ketika saya menanyakan hal itu, suasana hening sejenak. Dan kemudian ada sedikit senyuman. Itu benar, kamu menepati janjimu, dan kau menyelamatkanku. Aku bisa merasakan tekad kuat Shizu. Itu bagus. Aku tahu dia orang yang kuat, tapi aku tetap khawatir. Tindakanku jelas-jelas ikut campur. Menghidupkan kembali orang mati tidak lebih dari sekadar tindakan ego saya. Akan tetapi, alasan mereka tetap mengambil tindakan adalah karena hal ini sedikit berbeda dengan membangkitkan orang mati. Kalau dia benar-benar meninggal, aku pasti sudah menyerah, tapi Shizu hanya tertidur dalam hatiku.
Penuaannya bertambah parah karena terpisahkannya dia dari Ifrit, dan tubuhnya sudah mendekati kematian. Namun, jiwanya masih bersinar indah. Itulah mengapa dianggap kepo. Aku tidak memberi tahu siapapun di dunia pangkalan bahwa Shizu-san akan hidup kembali. Saya bahkan tidak berkonsultasi dengan mereka, jadi itu sepenuhnya keputusan saya sendiri. Tetap saja, aku ingin Shizu menjalani hidupnya sepenuhnya. Terima kasih, Slime-san. Tidak masalah, Satoru-san. Aku akan berada dalam perawatanmu lagi. Shizu-san tersenyum dan menerima usulanku. Kurang dari gambar lebih besar dari. Berdiri di hadapanku adalah seorang gadis berusia sekitar 10 tahun. Inilah Shizu yang asli, direkonstruksi dari tubuhnya. Aku menjadi anak-anak lagi. Yah, mau bagaimana lagi? Akan sulit bagi Shizu-san untuk menjelaskannya kepada ibunya. Benar sekali, hehe. Shizu-san tersenyum gembira. Karena dia perempuan, rasanya aneh memanggilnya san, tapi bagiku, Shizu-san adalah Shizu-san. Setelah tertawa beberapa saat, Shizu tampaknya menyadari sesuatu yang aneh pada dirinya. Hah, aku tidak merasakan rasa tidak nyaman apapun di pipiku. Mungkin luka bakarnya sudah hilang. Ya, kutukan itu telah hilang dan tak ada lagi penyesalan, jadi kupikir tak ada lagi yang mengikat Shizu-san. Saya mengerti, benar sekali. Terima kasih, Satoru. Tidak ada yang serius. Sayalah orang yang dirawat. Secara khusus, tubuhku didasarkan pada tubuh Shizu, jadi aku berutang budi yang sangat besar padanya. Benarkah begitu? Saya senang jika demikian. Shizu sejak masa kecilnya menunjukkan senyum alami kepada kita. Berharap dia akan terus hidup kuat, saya memberinya berbagai macam barang. Seperti yang diduga, dia tidak akan bisa menggunakan mitos dewa, jadi dia punya pedang pendek yang setara dengan legendaris puluhan ribu ramuan penyembuh, dan tas ajaib untuk menyimpannya. Kamu tidak membutuhkan sebanyak itu. Shizu-san menghentikanku, jadi aku bersikap sewajarnya saja. Karena saya tidak terlalu ketat. Orang-orang akan mengatakan aku terlalu protektif. Saya khawatir, aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi. Akan buruk bagiku jika ikut campur terlalu banyak, jadi aku memutuskan untuk tidak pernah menemui Shizu lagi. Itulah sebabnya saya ingin melakukan semua yang saya bisa sekarang. Meski begitu, Shizu tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja. Karena aku kuat, aku tahu itu, tapi... Dan juga, Shizu-san dengan tegas mengantarku pergi sambil tersenyum. Kata-kata terakhir Shizu terngiang dalam hatiku. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Ya, saya harap begitu. Dengan pemikiran itu, saya terbang ke tujuan berikutnya. Asteris. Ada gedung pencakar langit berjejer di sepanjang jalan. Daerah sekelilingnya dipenuhi suara gaduh, jeritan dan teriakan. Di kejauhan, suara sirene polisi terdengar. Itu adalah adegan yang membuatku merasa begitu nostalgia, bahkan sampai merasa pusing. Dan kemudian, aku mendengar suara adik kelasku yang familiar. Senpai, senpai. Tolong tenangkan dirimu, Mikami-san. Seorang pemuda menangis dan memeluk pria baik yang tertikam hingga terjatuh ke tanah, dan seorang wanita di sampingnya tampak sedih, juniorku, Tamura, dan tunangannya, Watari. Was menggunakan bentuk lampau, jadi mungkin bukan ungkapan yang tepat. Bagi saya, ini terjadi beberapa tahun lalu, tetapi bagi Tamura, ini adalah sesuatu yang masih terjadi. Tamura dan yang lainnya benar-benar tidak berubah sama sekali. Ya, wajar saja jika tidak ada yang berubah. Rasanya sedikit nostalgia, atau semacamnya. Tepat saat saya merasa sedikit nostalgia seperti itu. Kufufufufu, Rimuru-sama, saya akan mengurus beberapa urusan kecil, jadi bisakah Anda menunggu sebentar? Jadi dia mengikutiku atas kemauannya sendiri, bagaimanapun juga. Diablo, yang sedari tadi diam saja, meninggalkanku sambil berkata bahwa ia ada sesuatu yang mesti dilakukan. Saya dapat membayangkan apa yang dilakukannya di sana. Tidak masalah kalau mereka biarkan saja, tapi mereka kelihatan keras kepala, atau apalah. Saya berpikir, ya ampun, tetapi memutuskan untuk membiarkan dia berbuat semaunya. Sebelum Diablo kembali, aku harus mencapai tujuanku. Aku menghampiri Tamura dan menepuk bahunya. Minggir, Tamura. Petik 2 tanda hubung tanda seru tanda tanya. Siapa kamu? Bagaimana kau tahu namaku? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu masih pilih-pilih seperti biasanya. Tamura berbalik untuk mengeluh, tetapi saat dia melihatku di sana, dia begitu terpesona oleh kecantikanku hingga dia terdiam, atau begitulah yang kukira. Kupikir Sawatari-san akan marah padaku, tapi aku menelan kata-kataku. Aku sudah dimarahi berkali-kali karena tidak peka, jadi kurasa sudah waktunya aku bersikap dewasa. Yang lebih penting, ada hal lain yang perlu dia lakukan saat ini. Aku mendorong Tamura ke samping dan mengeluarkan Sudosol Gizikon dari sakuku. Itu adalah sesuatu yang saya buat hanya untuk bersenang-senang, tetapi ternyata sangat berguna selama pertempuran dengan Veldanava dan dalam situasi saat ini. Baiklah, sekarang, aku melambaikan jiwa semuku ke mayat Nisgai, dan ia pun langsung terhisap masuk.
Saya khawatir karena itu adalah dunia yang hampir tidak memiliki energi magis, tetapi saya lega melihat tidak ada masalah. Sekarang mayat dan jiwa semu Gizikon telah berhasil menyatu, yang tersisa adalah mentransfer berbagai eksistensi paralel milikku dan semuanya akan lengkap. Ups, saya hampir lupa. Saya punya kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit, tapi kemungkinan besar hal itu tidak berlaku pada tubuh ini. Kalau dia sembuh seperti ini, kemungkinan besar dia akan merasakan sakit luar biasa yang membuatnya menjerit, jadi dia perlu dirawat dengan benar. Aku bisa menoleransi rasa sakit orang lain, tetapi aku sangat peka terhadap rasa sakitku sendiri. Itulah sebabnya, sebaliknya, saya berhati-hati untuk tidak melakukan kepada orang lain apa yang saya tidak ingin dilakukan kepada saya. Dengan mengingat hal itu, aku mengeluarkan ramuan penyembuh dari sakuku dan menuangkannya ke mayat itu. Saya pernah mengalami hal ini dengan Ibu Shizu, dan saya melihat bagaimana lukanya sembuh dalam sekejap. Ramuan pemulihan ini mengandung sejumlah besar energi magis yang diekstraksi. Tampaknya efektif bahkan di dunia di mana konsentrasi energi magis rendah. Rigor mortis bahkan belum terjadi, jadi meskipun jiwa telah meninggalkan tubuh, ia masih berfungsi secara normal. Jika aku menghuninya dengan berbagai eksistensi paralel milikku, itu akan sama saja dengan dihidupkan kembali sepenuhnya dan dibawa kembali ke kehidupan. Bagaimanapun, sekarang kita siap. Aku memusatkan kesadaranku dan mentransplantasikan berbagai keberadaan paralel ke dalam jiwa semu Gizikon. Kesuksesan, tidak ada masalah di sini juga, dan kemampuan keterampilan akan diaktifkan. Itu bagus. Tampaknya dia telah berhasil memindahkan sebagian kesadarannya saat ini ke mayat Nisgai, dengan kata lain, tubuhnya sendiri dari dunia aslinya. Dan tepat pada waktunya, Diablo juga kembali. Saya baru saja kembali. Diablo mungkin bisa kembali ke dunia asalnya sendirian, tetapi akan lebih aman jika aku membawanya kembali. Saya berencana untuk menunggunya, jadi ini sempurna. Kamu lelah. Apakah kamu sudah menyelesaikan urusanmu? Untuk saat ini, saya pikir kita bisa bersenang-senang bersama nanti, di waktu luang kita, dengan Testarossa dan yang lainnya. Kufufufufu. Oh oke, sebaiknya secukupnya saja, oke. Saya tidak bertanya apa yang ingin kamu lakukan. Sekalipun Anda mendengarkannya, tidak akan ada hal baik yang dihasilkannya. Daripada mengkhawatirkan hal itu, aku seharusnya segera meninggalkan tempat ini sebelum aku, Mikami Satoru, terbangun. Tepat saat aku hendak melompati ruang waktu, atau melintasi waktu, untuk kembali ke kamarku, Tamura berbicara kepadaku. Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Baiklah, kurasa begitu. Saya dapat mengerti mengapa Anda ingin menanyakan pertanyaan itu jika seorang gadis yang sangat cantik, saya, melakukan sesuatu yang mencurigakan tepat di depan Anda. Namun, dunia tidak seperti itu. Saya tidak merasa berkewajiban memberinya jawaban yang tepat, jadi saya memutuskan untuk memberinya beberapa nasihat sebagai seorang senior. Hei, Tamura, mulai sekarang, hormatilah seniormu dengan baik dan jangan mencoba membanggakan hal-hal yang aneh. Lagi pula, aku akan mengurus PC-ku sendiri, jadi aku akan membatalkan permintaan itu. Hah, Tamura bahkan lebih bingung. Aku tersenyum pada Tamura lalu meninggalkan tempat itu. Tidak perlu banyak bicara. Setelah itu, saya, Mikami Satoru, akan tinggal dan menjelaskan semuanya. Kurang dari gambar lebih besar dari. Aku terbangun, bau bahan kimia dan suasana yang unik. Disinilah aku, terbaring di ranjang rumah sakit, dalam dunia nostalgia sebelum aku bereinkarnasi. Dan kemudian, tubuh yang dikenalnya, seorang pria yang telah bersamanya selama 37 tahun. Ketika saya memeriksanya dengan tenang, saya mendapati anak saya masih hidup dan sehat. Itu bagus. Saya percaya ini dari lubuk hati saya. Namun, saya sedikit khawatir itu mungkin tidak dapat digunakan lagi. Apa, kamu bilang kamu belum pernah menggunakannya? Aku akan membunuhmu, bajingan. Adalah sopan santun untuk menjaganya agar tetap siap digunakan setiap saat. Persiapan itu penting. Ya, itu bukan inti persoalannya. Apa yang terjadi sampai sekarang bukanlah mimpi, kan? Saya akan sangat menghargainya jika Anda dapat memberi saya kesempatan untuk menceritakan akhir dari mimpi yang disebabkan oleh rasa terkejut karena ditusuk. Jika semua kesulitan itu hanya khayalan belaka, itu bukan hal yang lucu. Akan tetapi, melihat betapa damainya semua ini, saya mungkin akan percaya jika ada yang mengatakan itu sama sekali bukan lelucon dan hanya mimpi. Jika memang begitu, aku tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Merupakan suatu berkat bahwa kami selamat, dan yang terpenting, kedamaian adalah hal yang terpenting. Tepat saat saya mencoba menerima kenyataan ini, seseorang datang ke kamar rumah sakit. Ah, Senpai, kamu sudah bangun. Itu Tamura. Rupanya mereka masuk ke ambulans dan menemani saya ke rumah sakit. Petik 2. Tamura, ya, ini rumah sakit, kan? Itu benar. Polisi baru saja datang ke sini, tapi dokter menyuruh mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikannya, jadi mereka pergi.
Sepertinya dia akan datang lagi besok, kata Tamura. Polisi, mengapa? Harap tenang, senior, Anda ditikam oleh penyerang acak. Apakah kamu ingat, polisi datang untuk mendapatkan informasi tentang penyerangnya? Ah, aku mengerti, saya ingat, tapi aku ditusuk, bukan. Tidak ada rasa sakit dan tubuh saya dalam keadaan sehat. Setelah diperiksa dengan teliti, tidak ada goresan, yang mungkin disebabkan oleh efek obat pemulihan penuh atau ramuan penuh. Atau, mungkin itu benar-benar hanya mimpi. Kalau tadi saya salah paham bahwa saya ditusuk, padahal saya hanya ketakutan dan pingsan, maka mungkin saja itu hanya lamunan saja. Sebenarnya, Anda mungkin tidak akan mempercayainya, tetapi seorang wanita misterius, seorang wanita yang sangat cantik, yang membuat para model dan selebriti menjadi tidak dikenal menghidupkan saya kembali. Anda mungkin menertawakan saya karena mengatakan ini, tetapi ini benar. Dan sebagai buktinya, lihatlah ini. Tamura menjawab pertanyaanku. Ketika aku melihat bagian belakang jasku yang tergantung di dinding dipenuhi noda darah merah gelap. Setelah melihat lebih dekat, saya melihat robekan kecil. Tampaknya itu karena banyaknya darah yang telah saya tumpahkan. Dengan kata lain, ditikam adalah kenyataan. Itu berarti ingatanku bukanlah mimpi, tetapi pengalaman nyata. Ya, segala sesuatunya seperti yang dipikirkan Guru Tuhan. Tunggu, bisakah kita menggunakan grid sage di sini juga? Oh, sekarang saya ingat. Tampaknya Rimuru dan saya mampu menyinkronkan ingatan kami, atau lebih tepatnya, mendukungnya. Tampaknya Rimuru telah menyimpan catatan yang lengkap, tetapi hanya sedikit informasi yang dapat saya baca darinya. Atau lebih tepatnya, saat dia kembali ke dunia pangkalan, saya tidak lagi mampu membaca sebagian besar isinya. Tetap saja, saya dapat mengetahui apa yang dilakukannya di sini. Ciel berkata, tidak ada masalah di sini juga, dan kemampuan skill akan aktif, tapi dia tidak berbicara tentang pihak Rimuru, tapi tentang aku, yang akan tinggal di sini. Hanya untuk memastikan, itu bukan Ciel, kan? Petik 2. Jika dia tidak menjawab, kemungkinan itu adalah Ciel meningkat. Baiklah, saya tidak terlalu peduli dengan hal itu, tetapi saya hanya berharap mereka tidak memaksakan pembatasan aneh apapun kepada saya. Meski begitu, aku merasa gugup, mengira itu mimpi, tapi aku sadar bahwa itu juga lelucon atau kenakalan dariku, Rimuru. Lelucon itu sukses besar, mereka pasti tertawa terbahak-bahak di sana. Orang itu, dan maksudku diriku sendiri, bahkan bersikap seperti orang yang suka main-main terhadapku. Saat aku sedang merasa marah seperti itu, Tamura berbicara kepadaku dengan nada gelisah. Sulit untuk mempercayainya. Tidak, aku percaya padamu. Gambar, saya punya alasan sendiri untuk menjadi berbeda. Tamura, aku punya alasan untuk mempercayai ceritamu. Benar-benar, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, tetapi sulit dipercaya. Hahaha, mungkin begitu. Oh, dan sepertinya polisi akan membuang-buang waktu mereka. Bagaimanapun, ya, tidak ada apa-apa. Kalau aku katakan itu pada Tamura, dia mungkin tidak akan percaya. Orang yang membunuhku pasti sangat menderita saat ini, katanya. Ketika Diablo hadir, saya menyadari apa yang terjadi. Kesampingkan aku, tidak mungkin Diablo akan memaafkan pelakunya. Sekarang, mungkin, dengan Testarossa dan yang lainnya juga terlibat, pelakunya tidak akan dibiarkan beristirahat dengan tenang. Tampaknya Ultima pandai dalam hal semacam ini, dan siksaan tak berujung yang dialaminya pasti membuatnya menyesal pernah dilahirkan. Tidak ada gunanya mengatakan itu, jadi saya memutuskan untuk menertawakannya saja. Saat kami sedang mengobrol, Sawatari-san masuk ke kamar rumah sakit. Rupanya dia menghubungi orang tuanya dan mengatakan bahwa keluargaku akan datang terburu-buru di tengah malam. Meski begitu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa meskipun datang. Mungkin akan terasa canggung karena lukanya sudah sembuh. Dia akan segera bisa meninggalkan rumah sakit, jadi menurutku sekadar menelepon saja sudah cukup. Tetap saja, tidak terlalu buruk melihat wajah orang tua dan kakak laki-lakiku setelah sekian lama. Sambil memikirkan hal ini, saya asyik mengobrol sebentar. Tampaknya akan ada polisi dan inspeksi besok, tetapi diperkirakan selesai pada malam hari. Haruskah aku membawakanmu beberapa pakaian besok? Oh ya, bolehkah aku minta bantuanmu? Jas yang tergantung di dinding itu dipenuhi noda darah dan tidak ada pilihan lain selain dibuang. Sekalipun Anda sudah keluar dari rumah sakit, Anda mungkin perlu mengganti pakaian. Tentu saja, jika kamu tidak melindungiku, aku tidak tahu apakah aku akan aman sekarang. Saat Tamura mengatakan itu, aku mengeluarkan kunci apartemenku dari tasku yang ada di meja di samping tempat tidurku dan menyerahkannya kepada Tamura. Saya telah mengundangnya beberapa kali sebelumnya, jadi saya merasa nyaman dengan permintaan tersebut. Baiklah, sampai jumpa besok. Selain cedera, itu adalah insiden serius, jadi harap jaga diri Anda baik-baik. Dengan itu, Tamura dan Sawatari mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dan kemudian, larut malam.
Meskipun jam besuk sudah lama berlalu, entah mengapa orang tuaku dan kakak laki-lakiku masih berada di kamar rumah sakitku. Kakak laki-lakinya juga seorang dokter, jadi dia mungkin telah memanfaatkan koneksinya secara maksimal. Ngomong-ngomong, istri saudara laki-laki saya tidak ada di sana karena keponakan perempuannya sedang berjuang mengikuti ujian masuk dan seseorang harus menjaga mereka. Keponakanku sedang mengikuti ujian masuk universitas dan keponakanku sedang di sekolah menengah atas. Saya mengerti bahwa itu adalah pemandangan yang mengerikan, jadi saya tidak mengeluh sama sekali. Lebih dari segalanya, saya bersyukur orang tua dan kakak laki-laki saya datang ke Tokyo. Namun, dasar bodoh, kau membuatku khawatir. Hal pertama yang dia katakan adalah, dia berteriak padaku. Dan kemudian pukulan ke kepala. Tahukah Anda, saya sudah berusia 37 tahun. Dia anggota masyarakat yang terhormat dan sudah dewasa. Kamu bukan anak kecil lagi, jadi berhentilah memukulku. Sebelum itu, hukuman fisik tidak dapat diterima saat ini. Andai saja aku bisa berkata begitu, tapi kakakku sudah sangat menyayangiku, dan aku masih tak sanggup menatap matanya. Jadi, aku terpaksa menerimanya dan berkata, ini salahku karena membuatmu khawatir. Aku akan menang kalau kita bertarung, tapi di rumah kami, kakak laki-lakikulah yang hebat. Sekarang, Kenichi Satoru. Ini bukan salah Satoru, jadi tolong maafkan dia. Ayahku setenang biasanya. Itu benar, pelakunya belum ditangkap, kan? Kita seharusnya melakukan sesuatu tentang itu, bukan korbannya, Satoru. Ibu, apa yang ibu inginkan dari saudaramu? Ayahku mempunyai kepribadian yang tidak tahu bagaimana caranya marah, dan ibuku sangat naif terhadapku. Jadi ternyata kakak laki-lakiku akhirnya marah padaku. Wah, ini membawa kembali begitu banyak kenangan. Bahkan setelah pindah ke Tokyo, saya sesekali pulang kampung untuk berlibur, tetapi industri konstruksi sedang sibuk. Sudah lama sekali saya tidak dimarahi karena hanya tinggal beberapa hari saja. Jadi, apakah kamu terluka? Wah, ajaibnya, lukanya sembuh total dan tidak ada bekasnya lagi. Itu tidak mungkin menurut akal sehat. Kakakku mengatakan hal itu sambil mendesah panjang. Baiklah, asal kamu aman, tidak apa-apa. Dia khawatir mengenai hal itu, tetapi dia menyuruhku untuk memeriksa terlebih dahulu sebelum menjatuhkan tinjuku. Yah, Satoru memang selalu sedikit terlalu percaya diri. Itulah sebabnya ibunya memanjakannya dan dia tidak pernah merenungkan tindakannya. Telingaku sakit. Saya tentu berpikir, saya bisa menghindari pisau itu, dan paling buruknya, kalaupun saya ditusuk, saya tidak akan mati. Tamura sudah punya tunangan dan akan segera menikah. Jadi, kupikir kalau sampai terjadi apa-apa, akulah yang lebih baik daripadanya. Aku tahu aku pasti akan mendapat masalah jika mengatakan ini, jadi aku katakan saja kalau aku asyik dengan apa yang sedang kulakukan. Ngomong-ngomong soal memanjakan, ada mendiang nenek saya. Dia adalah orang yang sangat tegas, tetapi dia sangat baik kepada Satoru. Ya, aku juga ingat. Itu pertama kalinya aku melihat Nenek Shizu tertawa. Nenek Shizu, dia menggendong bayi Satoru yang baru lahir, sambil berkata dengan wajah bahagia, lihat, kita bertemu lagi. Yah, aku sangat terkejut karena bahkan saat Kenichi lahir, dia adalah orang yang tegas. Benar sekali, Satoru, Nenek Shizu yang memberimu namamu. Itu benar, bahkan sebelum dia lahir, dia bersikeras bahwa dia laki-laki dan akan menamainya Satoru, dan dia bersikeras tentang itu. Begitu ya, saya belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Baik nenek dari pihak ibu maupun ayah meninggal dunia sebelum saya cukup umur untuk mengingatnya. Jadi, ini pertama kalinya saya mendengar nama nenek saya, tetapi saya tidak pernah menduganya. Mungkin Anda pernah mendengarnya, tapi lupa. Mari kita diam sejenak. Kita sedang berada di tengah-tengah diskusi penting, jadi saya akan mengabaikan interupsi yang tidak perlu. Apakah nama nenekku Shizu? Itu benar. Secara lokal, dia ditakuti dan disebut Iblis Shizue. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ini pastilah yang dimaksud. Saya mendengar bahwa dia tidak terkalahkan dalam pertarungan. Dia tidak hanya mengalahkan penjahat lokal, tetapi bahkan Yakuza, dan merupakan pria tangguh yang bertahan hidup di masa pasca perang. Sungguh mengejutkan karena ada legenda urban yang mengatakan bahwa ia memiliki pedang pendek yang sangat tajam hingga dapat menembus peluru. Sebenarnya itu tidak lucu. Rupanya, kakek saya yang merebut hati Nenek Shizu telah menjadi legenda di daerah setempat. Dia diberitahu bahwa hal itu mustahil dan dia harus menyerah, tetapi dia tidak dapat menyerah pada Nenek Shizu, yang telah dicintainya pada pandangan pertama, jadi dia pun menerima tantangan nekat itu. Dia sekarang sudah meninggal dunia, jadi itu tidak mungkin, tetapi saya ingin mendengar kisah heroiknya secara langsung. Tak perlu dikatakan lagi, hasilnya adalah sebuah keajaiban. Ya, jika itu tidak terjadi, ayahku tidak akan lahir, dan aku pun tidak akan ada. Ngomong-ngomong, kakek yang sedang kita bicarakan rupanya sangat mirip dengan saya ketika ia masih muda.
Aku menggunakan telepati untuk menyampaikan ingatanku kepada Shizu, dan bahkan menunjukkan padanya wajahku dari kehidupanku sebelumnya, diriku yang sekarang, jadi jika dia melihat kakeknya, dia akan menyadari bahwa kami mempunyai hubungan darah. Jika itu terjadi, semakin aku mendengar cerita ini, semakin aku berpikir itu pasti Shizu sendiri. Sebenarnya, saya melihat foto nenek saya yang dipajang, dan tidak ada bekas luka bakar di wajahnya. Dia masih terlihat menawan bahkan saat dia bertambah tua, jadi menurutku dia pasti sangat cantik di masa lalu. Jadi, nenek saya meninggalkan surat wasiat, dan kami mengingatnya, jadi kami semua datang ke sini. Ya, ini dia, dari nenekmu untukmu. Paket yang diserahkan kepadaku berisi sebilah pedang kecil dan sepucuk surat tersegel. Ya, sudah dikonfirmasi. Kodachi ini adalah barang yang kuberikan pada Shizu. Tak lama kemudian, anggota keluarga itu mengatakan mereka telah menyelesaikan urusan mereka dan pergi. Maka, sambil duduk di kamar rumah sakit pribadiku, aku mulai perlahan membaca surat dari Shizu. Bapak Ibu yang terhormat, untuk Slime Rimuru, terima kasih telah membantuku berkali-kali. Kau tidak hanya menyelamatkan anak-anak, yang merupakan penyesalanku, tetapi kau juga membantu semua orang, termasuk Hinata dan Yuki. Dan saya sangat bersyukur bahwa Anda telah mempertemukan saya kembali dengan ibu saya. Aku lega mendengar kau telah berdamai dengan Raja Iblis Leon. Sekarang setelah aku tahu perasaannya yang sebenarnya, kebencianku telah terhapus. Saya sungguh senang mengetahui bahwa ada kesalahpahaman. Meski begitu, Rimuru sungguh menakjubkan. Dia mengakhiri perang besar, membawa perdamaian dunia, dan menyelamatkan semua orang dari kesedihan. Saya benar-benar terkejut dia akhirnya menjadi dewa. Aku sangat bahagia kamu lahir sebagai cucuku. Bagiku, Rimuru adalah Satoru. Cucuku yang menggemaskan. Satoru-san, saya senang. Saya ingin mencoba permainan itu, tetapi sayangnya sepertinya belum ada. Saya ingin bermain dengan Satoru. Agak menyedihkan, tapi saya puas. Kelahiranmu membuatku sadar bahwa hidupku akan terus berlanjut ke masa depan. Saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda, tetapi saya akan menyimpannya untuk lain waktu. Saya harap Anda tetap sehat dan terus membuat kemajuan pesat. Cerdas. Setelah selesai membaca surat itu, aku menutup mataku. Saya ingin dengan lantang mengatakan bahwa saya tidak menjadi dewa. Ada banyak hal lain yang kupikirkan, tetapi selama Shizu bahagia, aku pun merasa puas. Saya ingin menghabiskan malam ini dengan berduka atas Shizu. Beristirahatlah dengan tenang kali ini. Dengan keinginan ini dalam benak saya menatap langit malam dari jendela rumah sakit. Asteris. Sore harinya, Tamura datang mengunjungi saya untuk mengantarkan beberapa pakaian dan barang-barang lainnya. Senpai, apakah tidurmu nyenyak? Ini baju gantimu. Ya, terima kasih. Kau tidak menyentuh PC-ku, kan? Hahaha, kata sandinya terlalu kuat, saya tidak bisa memulainya. Apakah Anda menyentuhnya? Sungguh tidak ada ruang untuk kecerobohan atau kesalahan. Mulai sekarang, aku akan memastikan tak seorang pun menyentuhku dan aku tidak akan pernah dirawat di rumah sakit lagi. Itulah yang aku janjikan pada diriku sendiri. Dan kemudian, aku melanjutkan percakapanku dengan Tamura sambil berganti pakaian. Jadi, bagaimana ujiannya? Ya, tidak ada masalah sama sekali. Yah, itu bagus, tapi aneh. Aku juga berpikir begitu, tapi ternyata hal seperti ini hanya terjadi sekali atau dua kali dalam setahun. Karena energi sihir di dunia ini sedikit, saya pikir sihir tidak ada. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian, dan kasus-kasus aneh tampaknya telah diamati. Detektif yang datang hari ini juga menyebutkan bahwa ia mungkin menerima telepon dari departemen terkait. Dunia ini juga diciptakan oleh Veldanava, jadi mungkin ada pengamat atau semacamnya. Ya, itu tidak penting saat ini. Ketika mereka menghubungi Anda dapat memikirkannya saat itu. Ah, benarkah? Dengan serius, rupanya pelakunya telah dibawa pergi. Dia terekam kamera pengawas di sekitar kota hingga pertengahan perjalanan, tapi kemudian dia tiba-tiba menghilang. Oh, aku mengerti. Ya, itu perbuatan Diablo. Tidak perlu mengatakan apapun tentang itu, tetapi pada titik ini, saya tiba-tiba merasa ingin mencoba Tamura. Tamura adalah junior yang serius dan dapat dipercaya, jadi menurutku tidak apa-apa jika aku memberitahunya beberapa rahasia. Setelah meninggalkan rumah sakit dan makan malam, kami pindah ke bar yang tenang. Aku tahu ini agak terlambat, tapi apa tidak apa-apa kalau kamu keluar minum-minum setelah keluar dari rumah sakit. Jangan khawatir tentang hal itu. Sekarang sudah benar-benar terlambat, dan tidak mungkin aku bisa datang sejauh ini dan pulang tanpa minum. Yang lebih penting, sambil menyeruput koktailku, aku bertanya pada Tamura. Ngomong-ngomong, Tamura, apa kau percaya kalau aku bilang setelah aku mati aku pergi ke dunia lain? Saat saya mengamatinya dari samping, Tamura tampak bingung sesaat. Dia pasti bertanya-tanya apa yang hendak kukatakan. Itu akan menjadi reaksi yang normal, atau begitulah yang saya pikirkan, tetapi...
Tamura menjawab dengan ekspresi yang sangat serius. Aku percaya padamu, Senpai. Aku benar-benar menyaksikan kejadian aneh, dan wanita itu mungkin terlihat misterius, tapi nada dan sikapnya terhadapku anehnya seperti Senpai. Hai, kalau kamu berkata begitu, kedengarannya seperti aku, Rimuru, mengatakan bahwa bagian dalamnya mengecewakan. Sekarang aku memikirkannya, mungkin orang itu seorang senior, aku bahkan memikirkan sesuatu yang konyol seperti itu. Meskipun dia tampak tidak peka, dia adalah junior yang sangat cerdas. Tapi saya rasa, tak apa-apa kalau lulus ujian. Jadi begitu, baiklah, akan kuceritakan apa yang terjadi padaku. Apakah Anda ingin mendengarnya? Saya mengonfirmasikan hal ini dengan bercanda, mengawalinya dengan mengatakan bahwa ini adalah kisah yang tidak dapat dipercaya. Tamura lalu mengangguk sambil tertawa kecil. Ya, silahkan, mata itu sangat lugas. Saya tersenyum dan mengangguk. Aku melihat. Baiklah, biar saya ceritakan pada Anda. Saat itu aku bereinkarnasi sebagai Slime. Akhir, kurang dari gambar lebih besar dari. Kata penutup. Maaf semuanya, saya membuat Anda menunggu. Versi novelnya telah diserialkan selama lebih dari 10 tahun, tetapi akhirnya selesai. Dikatakan bahwa seri ini akan menjadi penipuan dan beberapa volume telah ditambahkan. Dan kali ini adalah volume terakhir yang sebenarnya, lol. Sebuah cerita hanya indah jika memiliki akhir, itulah yang jujur saya rasakan sebagai pembaca yang telah menunggu banyak novel yang tidak pernah berakhir selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya saya bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan saya sendiri, jadi saya diliputi emosi bahwa keinginan saya telah menjadi kenyataan. Ngomong-ngomong, hanya cerita utamanya yang sudah selesai. Karena ada rencana untuk melanjutkan dengan spin-off dan cerita sampingan di masa mendatang, saya bersedia menerima kritik bahwa seri ini adalah kesimpulan yang curang. Tertawa, segera setelah selesai membaca, editor saya, Tuan I, memberi saya komentar jujur seperti ini, bukankah ini kekurangan epilog? Saya penasaran apakah Anda dapat menulis lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada Tempest setelahnya. Saya mencari umpan balik yang menurut saya menarik atau mengharukan, jadi saya terkejut. Pertama-tama, jumlah teksnya 50% lebih banyak dari biasanya, yang merupakan batas kemampuan buku. Saya meramalkan hal ini akan terjadi sekitar bulan Mei tahun ini, jadi saya menyarankan, bukankah lebih baik membaginya menjadi 2 volume? Kalau saja Tuan I, pemimpin redaksi, telah membuat keputusan untuk menunda kesimpulan sampai tahun depan. Silakan luangkan waktu untuk menyelesaikan tulisan ini, saya tidak akan keberatan tetapi tampaknya Tuan I juga memiliki beberapa keberatan. Kalau keadaan terus begini, sepertinya banyak hal yang akan terbongkar di X atau semacamnya, lol. Kami adalah orang dewasa yang baik, jadi kami ahli dalam bermain tangkap bola dengan kecepatan tinggi. Kami serahkan kepada Anda, para pembaca yang bijak, untuk memutuskan pihak mana yang benar. Tapi, ya, itu fakta yang tak dapat disangkal bahwa cerita utama kini telah berakhir. Sejujurnya, saya ingin meluangkan waktu dan memikirkannya untuk volume terakhir. Jika memang begitu, mungkin butuh waktu beberapa tahun untuk bisa keluar tertawa. Sebenarnya masih banyak yang belum saya tulis tentang apa yang terjadi pada teman-teman Rimuru setelahnya. Volume ini membuatku merasa lebih cemas dari biasanya, mungkin aku lupa menulis sesuatu. Perasaan itu masih ada dalam diriku bahkan sekarang saat aku menulis kata penutupnya, jadi aku berharap untuk mencerminkannya dalam spin-off dan cerita lainnya di masa mendatang. Jika Anda memiliki pendapat tentang cerita yang ingin Anda baca, silakan kirimkan ke laporan aktivitas saya. Saya mungkin tidak mengadopsi semuanya, tetapi saya akan menggunakannya sebagai referensi. Untuk rencana ke depan, saya ingin menerbitkan beberapa buku terkait Tensei Slime, dengan frekuensi sekitar 1 buku per tahun. Saya berencana untuk menulis 2 cerita yang diserialkan di web. Latarnya sendiri telah berubah dari versi yang diterbitkan, jadi pembuatan ulang yang besar akan diperlukan. Oleh karena itu, saya minta maaf jika hasilnya benar-benar berbeda, lol. Saya pikir itu mungkin akan baik-baik saja, tetapi tergantung pada bagaimana perasaan Anda. Saya juga ingin menyelesaikan cerita pendek tentang Veldora dan Ifrit dengan rapi. Saya tidak yakin urutan apa yang akan saya rilis, tetapi saya ingin menyelesaikan penulisannya. Saya harap Anda menantikan perkembangan spin-off di masa mendatang, termasuk apa yang terjadi selanjutnya di Tempest dan dunia inti. Cerita utama telah berakhir, tetapi petualangan Rimuru dan teman-temannya terus berlanjut. Kami harap Anda menikmati dunia Time Igat Reincarnated as Slime, yang terus berkembang dan terus mendukung kami. Filosofi kreatif saya adalah berbagi dengan para pembaca cerita-cerita yang saya anggap menyenangkan dan menggerakkan saya dalam berbagai cara. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada jika Anda menganggapnya menarik. Kami sungguh-sungguh berharap dapat terus menyajikan kisah-kisah seperti itu kepada Anda di masa mendatang. Baiklah, saya harap dapat bertemu Anda lagi di suatu tempat. Type 2